Namaku Maya, seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun. Sejak menikah dengan Dani, aku memilih fokus di rumah. Kami hidup sederhana di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Dani bekerja serabutan, kadang jadi tukang bangunan, kadang ikut temannya berdagang di pasar malam. Tidak ada yang pasti. Tapi aku tak pernah menuntut, karena aku tahu dia bekerja sekuat tenaga untuk keluarga kecil kami. Dari dulu aku suka membuat kue. Saat masih tinggal bersama almarhumah ibuku, aku sering membantu beliau menerima pesanan bolu dan jajanan pasar. Bakat itulah yang akhirnya kupupuk kembali setelah kami menikah. Awalnya hanya untuk camilan keluarga, tapi tetangga yang mencicipi malah mulai memesan. Dan dari situlah aku mulai serius. Aku membuat kue setiap pagi, kue talam, nagasari, donat, bolu kukus, risoles, apa saja yang bisa kumasak dengan bahan yang tersedia. Aku menitipkannya ke beberapa warung dekat rumah. Keuntungan tak seberapa, tapi cukup menambah uang belanja. 3 bulan terakhir, Dani mulai sering membantuku mengantar kue. Bukan karena aku minta, justru dia yang menawarkan. Sayang, kamu bikin nagasari aja hari ini ya. Kemarin Burina bilang cepat habis di warungnya, ucap Dani suatu pagi saat aku masih mengenakan celemek dan menyusun bahan di dapur. Aku menoleh, tersenyum. Iya? Wah, syukur deh kalau laku. Iya, sekalian nanti aku antar ke sana. Kamu nggak usah capek-capek keluar. Aku bisa kok urus itu semua. Lanjutnya, menyesap kopi buatan pagiku dengan wajah tenang. Aku diam sejenak. Rasanya hangat di dada. Suamiku, yang biasanya tidak terlalu peduli soal urusan dapur atau jualan, kini begitu perhatian. Bahkan dia lebih tahu warung mana yang stok kuenya tinggal sedikit. Setiap pagi Dani bangun lebih awal. Membantu membungkus kue, bahkan kadang ikut ke dapur mengambilkan daun pisang atau plastik mika. Jika ada bahan yang habis, dia sigap ke warung membelikannya. Kalau kamu sukses, aku juga senang. Sayang, ucapnya sambil tersenyum kecil, membuat hatiku meleleh. Warung yang paling sering Dani tuju adalah milik Burina, seorang janda berusia 40-an. Warungnya cukup ramai karena terletak di pinggir jalan utama, dekat pangkalan ojek dan sekolah dasar. Aku memang pernah sekali 2 kali mengantar kue ke sana, tapi sejak Dani yang selalu semangat ke sana, aku jadi jarang. Lagi pula, aku memang lebih suka di rumah, menyelesaikan pesanan dan mengurus anak kami yang masih TK. Hari-hari berlalu, dan aku merasa kami semakin kompak. Dani mulai jarang keluar untuk kerja serabutan. Mending bantu kamu saja di rumah, katanya suatu hari. Aku sempat khawatir dia bosan atau merasa rendah diri karena lebih banyak di rumah, tapi ia meyakinkan bahwa ini bentuk dukungan pada usaha kecilku. Sekarang aku kan kurirnya kamu, ujarnya sambil tertawa, menenteng plastik berisi kue talam dan donat, siap diantar ke warung-warung. Aku tersenyum bangga. Kurirku sendiri adalah suami tercinta. Setiap sore, aku menghitung hasil penjualan kue yang dititipkan. Warung Burina selalu jadi penyumbang terbanyak. Bahkan kadang Burina memesan kue lebih banyak dari warung lain. Danilah yang sering menyampaikan pesanannya. Besok Burina minta ditambah bolu kukusnya. Katanya banyak anak-anak sekolah yang beli, kata Dani, sambil menyerahkan uang hasil titipan. Aku hanya mengangguk. Dalam hatiku, aku berdoa agar usaha ini terus berkembang. Aku mulai membayangkan punya gerobak sendiri di depan rumah. Atau bisa saja, nanti aku menyewa kios kecil untuk jualan tetap. Namun, tanpa kusadari, sesuatu mulai terasa aneh. Suatu pagi, aku belum selesai mengemasi kue, Dani sudah bersiap keluar. Yang, kuenya udah siap belum? Aku mau cepat ke warung Burina, katanya terburu-buru. Aku menoleh heran. Loh, kamu kok semangat banget? Lagian kamu bilang kan mau titip kue ke sana? Biar aku antar duluan, biar enggak kesiangan, ujarnya sambil memasukkan kue ke dalam kotak plastik. Aku diam. Sebenarnya aku belum bilang akan menitip ke sana hari ini. Tapi ya sudahlah, mungkin dia hanya ingin membantu. Sesekali aku juga melihat Dani berdandan lebih rapi dari biasanya. Padahal dulu waktu antar kue, dia hanya pakai kaos dan celana pendek. Sekarang dia pakai kemeja tipis dan semprot parfum. Aku sempat berseloroh. Wah, kayak mau ke kondangan, bukan ke warung. Dani hanya tertawa dan bilang,
Kan biar pemilik warung percaya sama pengantar kuenya, masa tampilannya kumal. Aku tertawa juga. Tapi dalam hati, mulai tumbuh pertanyaan kecil yang tak bisa kujawab. Suatu hari, aku berniat mengejutkan Dani dengan menyiapkan bekal makan siang dan hendak mengantarnya ke warung tempat dia biasa singgah. Tapi begitu aku sampai di warung Burina, aku tidak melihat Dani di sana. Aku bertanya pada Burina, dia tersenyum dan bilang Dani baru saja pergi 10 menit lalu. Padahal menurut Dani, dia baru saja berangkat dari rumah 15 menit yang lalu. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi aku kembali menenangkan diri. Mungkin aku salah hitung waktu, pikirku. Hari-hari berikutnya, Dani semakin sering menawarkan untuk mengantar kue ke warung Burina. Bahkan saat aku bilang bisa antar sendiri, dia menolak. Nggak usah capek-capek. Kamu fokus aja bikin kuenya yang enak, biar aku yang urus antar dan ambil uangnya. Aku hanya mengangguk, masih berusaha mempercayainya. Tapi jauh di lubuk hatiku, firasat mulai menyelinap. Ada yang tak biasa dari sikap Dani, dari semangatnya yang berlebihan pada satu warung saja, dari cara dia memoles diri, hingga betapa cepatnya dia menyebut nama Burina dalam setiap obrolan. Malam itu, aku berdiri di depan dapur sambil menatap loyang-loyang yang kering. Aku mengelus dadaku sendiri, mencoba menyangkal kekhawatiran. Tapi air mataku menetes perlahan tanpa bisa kutahan. Aku hanya bisa berbisik dalam hati, ya Allah, jangan sampai aku dikhianati oleh orang yang paling aku percaya. Setelah malam itu, rasanya aku tak lagi bisa membohongi hati sendiri. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Dani, tapi aku terlalu takut memastikan. Aku masih berharap, barangkali hanya prasangka seorang istri yang terlalu cemburuan. Namun hari-hari selanjutnya malah membuat rasa curiga itu makin menguat. Pagi itu, aku sedang menyusun daun pisang untuk membungkus Nagasari ketika Dani tiba-tiba mendekat dan merangkul dari belakang. Mau bikin kue apa hari ini? Burina kemarin tanya loh, Nagasarinya enak banget, cepat habis, ucapnya pelan sambil mengusap pundakku. Aku menoleh menatap wajahnya, memaksakan senyum. Iya, rencana mau bikin itu juga kok. Tapi nanti antar ke warung lain dulu ya, yang kemarin kurang kebagian. Dani mendadak menegang, lalu melepas rangkulannya. Kenapa nggak langsung ke warung Burina aja? Kan di sana laku keras. Aku menahan napas sejenak. Iya nanti juga ke sana. Tapi aku mau ke warung Buningsi dulu, kasihan dia kemarin minta ditambah tapi enggak cukup stoknya. Oh, ya udah, kalau gitu nanti aku aja yang ke Buningsi, kamu di rumah aja. Katanya cepat. Aku hanya mengangguk, tapi dadaku mulai terasa sesak. Kenapa Dani begitu ngotot ingin selalu ke warung Burina? Kenapa dia justru tampak gusar kalau aku mau kirim ke warung lain lebih dulu? Beberapa hari setelah itu, tanda-tanda lain makin kentara. Setiap Dani pulang mengantar kue dari warung Burina, dia pasti langsung mandi, padahal biasanya tidak seperti itu. Alasannya selalu sama, gerah, panas banget di jalan. Pernah aku iseng mencium bajunya sebelum dimasukkan ke keranjang cucian, dan hidungku menangkap samar aroma parfum wanita yang asing. Bukan parfumku, dan jelas bukan aroma deterjen yang biasa kupakai. Jantungku langsung berdegup keras, telapak tangan dingin. Namun lagi-lagi aku menepis perasaan itu. Mungkin kena sabun cuci tangan di warung Burina, pikirku menenangkan diri, walau otakku menolak logika setipis itu. Yang lebih membuatku gelisah, Dani kini semakin sering memegang ponsel. Bahkan saat makan bersama pun dia sibuk mengetik pesan. Setiap kali aku mendekat, dia buru-buru mematikan layar atau menaruh ponsel terbalik. Siapa, Mas? Tanyaku suatu malam ketika dia tampak begitu serius menatap layar. Teman lama, ngajak main gaple. Kamu ini curigaan banget sih, jawabnya ketus. Aku diam saja. Aku tidak mau berdebat. Tapi luka kecil itu terus menganga, makin hari makin mengiris. Suatu sore, aku sedang duduk di teras rumah menunggu anak kami pulang mengaji, ketika Bu Sarti, tetangga depan rumah, menghampiri sambil membawa bakul sayur. Maya, kemarin aku lihat si Dani sama Burina di pasar loh. Lagi beli bahan gitu kayaknya. Deket banget jalannya, aku kira mereka saudara. Tapi pas kulihat lagi, Burina kan janda. Jantungku seolah berhenti berdetak. Iya Bu, mungkin dia bantuin bawain belanjaan aja,
Jawabku gugup sambil memaksakan senyum. Bu Sarti mengangguk pelan, lalu pamit. Tapi dalam hati aku bergemuruh. Kenapa Dani tidak bilang apa-apa padaku soal pergi ke pasar bareng Bu Rina? Bukankah biasanya dia selalu cerita? Malamnya, aku memberanikan diri bertanya pada Dani. Mas, tadi Bu Sarti cerita lihat kamu sama Bu Rina di pasar. Kok nggak bilang ke aku sih mau ke sana? Dani tampak terkejut. Sekilas wajahnya menegang sebelum akhirnya tersenyum hambar. Ah masa? Ya tadi siang memang ketemu dia pas aku beli plastik bungkus kue. Ya udah sekalian bantu bawain belanjaannya, masa aku cuek aja lihat dia repot bawa beras. Aku hanya mengangguk, pura-pura menerima jawabannya. Tapi hatiku tak tenang. Karena ini bukan pertama kalinya aku merasa Dani menyembunyikan sesuatu. Malam itu aku sulit tidur. Aku menatap langit-langit kamar dalam gelap, mendengarkan suara dengkuran pelan Dani di sampingku. Ingin rasanya aku membangunkan dia dan menumpahkan semua kecurigaanku. Tapi lidahku keluh. Aku hanya memejamkan mata, menahan isak. Terbayang semua perhatian Dani akhir-akhir ini padaku, bagaimana dia membantuku membungkus kue, bagaimana dia menanyakan rasa kue yang kubuat, bahkan rajin mengambil uang hasil jualan dari warung. Semua itu kini terasa semu, seakan sandiwara belaka. Keesokan harinya, aku memutuskan menyibukkan diri dengan membuat kue lebih banyak. Aku menerima pesanan dari tetangga yang mau syukuran. Dengan begitu, pikirku, aku tidak sempat memikirkan hal-hal yang membuat dadaku sesak. Saat sedang asyik mengocok adonan bolu kukus, Dani masuk ke dapur. Yang, nanti aku antar kue ke warung Bu Rina lagi ya. Sekalian ngambil uangnya kemarin, katanya sambil merapikan rambut di kaca kulkas. Aku menoleh sebentar. Iya mas. Tapi nanti titip juga ke warung Buningsih ya. Kemarin dia bilang kangen Nagasari bikinanku. Dani tampak canggung beberapa detik sebelum mengangguk. Ya nanti aku ke sana juga. Aku pura-pura tak melihat gelagatnya. Padahal jelas sekali dia tak senang. Sorenya, saat sedang menyapu halaman, aku melihat Dani pulang menuntun motor dengan wajah agak gelisah. Sesampainya di rumah dia langsung masuk kamar mandi, bahkan tidak menegurku dulu seperti biasanya. Aku penasaran. Aku mengintip tas kresek di keranjang motor yang biasa dia pakai membawa kue. Di dalamnya kulihat beberapa kotak plastik kosong, bau wangi kue masih menempel. Tapi entah kenapa, kali ini aku merasa aroma parfum wanita itu juga lebih menyengat. Aku menahan napas lama-lama, menatap jalanan di depan rumah kami yang lengang. Air mata lagi-lagi mengambang di pelupuk. Aku benar-benar mulai merasa Dani tidak lagi seperti dulu. Malam harinya, Dani tampak sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba mengintip diam-diam saat dia tertidur dengan ponsel masih di tangan. Pelan-pelan kutarik ponselnya. Ternyata terkunci dengan pola yang baru. Dulu aku hafal polanya, kini sudah berubah. Hati kecilku terasa remuk. Kucoba membangunkan Dani pura-pura mau menanyakan sesuatu. Dia setengah sadar membuka mata. Mas, kok pola HP ganti? Aku mau lihat kontak Buningsih. Katanya mau pesan kue lebaran, kataku setenang mungkin. Oh iya, lupa bilang. Aku ganti pola karena HP kemarin sempat kereset pas di-charge di warung Bu Rina. Nanti aku bukain kalau inget, katanya ngelindur, lalu tertidur lagi. Aku hanya menatap wajahnya lama sekali. Tiba-tiba ia tampak asing. Laki-laki yang dulu memelukku erat-erat saat kami cuma punya kasur tipis dan rumah kontrakan bocor itu kini berubah. Mungkin bukan hanya rumah kami yang sudah lebih layak, tapi hatinya juga sudah beranjak pergi, menumpang singgah di hati orang lain. Keesokan harinya, aku memberanikan diri mengambil langkah kecil. Aku memutuskan akan mengantar kue sendiri. Mas, hari ini biar aku aja yang ngantar ya. Kamu di rumah aja jagain si Randy, kataku sambil menatap wajah Dani. Dani jelas terkejut. Loh, kenapa? Aku aja, kan udah biasa. Kamu kan banyak kerjaan di rumah. Aku memaksa tersenyum. Aku kangen ketemu Buningsih, Bu Rina juga. Lama nggak ketemu, nanti dikira sombong. Dani tampak canggung. Dia mengangguk, tapi matanya menghindari pandanganku. Ya udah kalau mau, tapi hati-hati ya. Sepanjang perjalanan ke warung Bu Rina, jantungku berdegup tak karuan. Sesekali aku berhenti, menarik napas panjang. Dalam hati aku menyiapkan diri pada kemungkinan terburuk.
Sampai akhirnya aku tiba di depan warung Burina. Burina menyambutku dengan senyum lebar. Loh, Maya, tumben kamu sendiri. Biasanya Dani yang nganterin, katanya sambil mengibas-ngibas celemeknya. Iya Bu, lagi pengen aja. Hehe, jawabku kaku. Aku mengamati wajah Burina. Perempuan itu memang cantik untuk usianya. Kulitnya masih kencang, rambutnya selalu tersisir rapi. Bibirnya dioles tipis lipstik merah jambu. Aku mencoba mencari-cari sesuatu di matanya, tapi yang kulihat hanya sorot ramah pura-pura. Kue kamu kemarin cepet banget habis loh. Nanti ditambahinnya, kata Burina sambil menyerahkan uang hasil titipan sebelumnya. Aku mengangguk, lalu pamit. Namun saat berbalik, mataku menatap ke dalam warung dan tanpa sengaja melihat di sudut dekat kulkas ada sebuah helm yang aku kenali, helm Dani. Dadaku langsung sesak. Kenapa Dani bilang di rumah saja kalau ternyata helmnya ada di sini? Aku buru-buru keluar, menahan air mata. Di jalan pulang, perasaan aneh semakin menumpuk. Ini bukan sekadar prasangka lagi. Ada sesuatu yang betul-betul salah. Sesampainya di rumah, aku melihat Dani sedang bermain dengan anak kami. Melihat wajahnya yang tampak begitu biasa, seolah tak terjadi apa-apa, membuat hatiku makin ngilu. Aku menatapnya lama. Dalam hati, aku bersumpah akan mencari tahu semuanya. Dan jika dugaanku benar, aku harus siap dengan kenyataan paling pahit. Hari-hari setelah kunjunganku ke warung Burina terasa menyesakkan. Rasanya seperti berjalan di atas bara api yang tak kunjung padam. Senyum Dani, candanya pada anak kami, bahkan kecupannya di keningku kini bagai pisau berkarat yang mengiris pelan-pelan. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Tetap menyiapkan kue, tetap memastikan rumah bersih, tetap menemani Randy belajar menulis. Tapi hatiku tak pernah tenang. Setiap Dani pergi mengantar kue, aku selalu dihantui pertanyaan. Apakah dia benar-benar mengantar kue? Atau menghabiskan waktu dengan Burina di sudut warung, tertawa, berbisik-bisik, berpelukan? Pikiran itu membuat perutku mual. Namun meski hampir meledak karena cemburu dan terluka, aku menahan diri. Aku belum punya bukti. Aku butuh keyakinan, hitam di atas putih. Suatu malam, aku menatap Dani yang tertidur pulas di sampingku. Sementara lampu kamar sudah diredupkan, aku masih terjaga, memandangi wajahnya yang tampak damai. Bagaimana bisa dia tidur senyenyak itu, sementara aku setiap malam menangis diam-diam? Perlahan aku meraih ponselnya yang diletakkan di samping bantal. Kuncinya pola, dan aku tahu Dani sudah menggantinya. Dengan napas tercekat, aku mencoba beberapa pola lama yang pernah dia pakai. Gagal. Kepalaku terasa ringan, hampir pingsan oleh rasa gugup. Setelah mencoba pola-pola umum lain, ponsel itu tetap menolak terbuka. Aku menaruhnya lagi di samping Dani, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Ya Allah, jika dia memang mengkhianatiku, tolong tunjukkan kebenarannya. Keesokan harinya, aku memantapkan hati. Aku tak mau hanya menunggu kepahitan menamparku lebih keras lagi. Aku harus tahu. Pagi-pagi saat Dani hendak berangkat mengantar kue, aku pura-pura bilang ingin membuat kue baru untuk dicoba warung-warung lain, supaya dia tidak usah terburu-buru kembali. Dani tampak senang karena kuenya makin banyak yang akan dijual. Dengan wajah sumringah, dia pun berangkat. Begitu dia pergi, aku langsung bersiap. Aku meninggalkan rumah sekitar 15 menit setelah Dani berangkat, berboncengan motor butut kami yang satunya lagi. Aku mengambil jalan memutar agar tak ketahuan kalau sedang membuntutinya. Aku menahan degup jantung ketika mendekati warung Burina. Jarak beberapa meter sebelum warung, aku berhenti, menepi di balik kios koran tua. Dari celah, aku bisa melihat cukup jelas. Dan di sanalah mereka. Dani terlihat berdiri di dekat meja kasir. Burina berdiri sangat dekat, terlalu dekat untuk sekadar hubungan penjual dan pemasok kue. Tangannya beberapa kali menyentuh lengan Dani, lalu tertawa renyah. Dani pun menatapnya dengan senyum penuh binar yang sudah lama tidak kutemukan ketika dia memandangku. Aku menutup mulutku, menahan tangis agar tak terdengar. Badanku menggigil, keringat dingin mengalir di pelipis. Tuhan, ini nyata. Bukan hanya prasangka. Tak cukup hanya melihat. Aku mengambil ponselku, berusaha merekam momen itu diam-diam. Tanganku gemetar, hasil videonya goyah, tapi cukup jelas menunjukkan kedekatan mereka.
Beberapa menit kemudian, Bu Rina menarik Dani masuk ke dalam warung, ke bagian belakang yang setahuku adalah dapur sekaligus gudang kecil. Aku hampir saja ingin mengejar masuk, tapi ku tahan. Belum. Jangan sekarang. Aku harus sabar. Hari-hari berikutnya, aku terus mengumpulkan keberanian. Setiap Dani berangkat, aku mengulang langkah serupa. Mengintai diam-diam, merekam dengan kamera ponsel. Kadang hanya percakapan biasa tapi terlalu mesra, kadang keduanya tampak saling menyentuh. Dan semakin hari, semakin terang pula rasa sakit yang harus kutelan. Aku sengaja tidak langsung menegur. Aku ingin punya bukti lengkap, agar ketika saatnya tiba, Dani tak bisa lagi berkelit. Karena aku tahu suamiku itu pintar mencari alasan, licin seperti belut jika sudah terpojok. Pada suatu sore, saat Dani sedang mandi, ponselnya berbunyi berkali-kali. Rasa penasaranku terlalu besar untuk kuabaikan. Akhirnya aku memberanikan diri. Ku pencet notifikasi panggilan Wa yang tertera nama, R, lengkap dengan emoji hati di belakangnya. Dead. Rina. Tentu saja. Aku tak menjawab, hanya menatapnya lama. Dalam beberapa detik, chat pun muncul dari nomor yang sama. Sayang, nanti malam jadi ya? Aku udah kangen banget. Tanganku bergetar hebat. Air mataku langsung luruh membasahi pipi. Ini lebih sakit dari apapun. Bukan hanya Dani yang berubah, tapi dia bahkan tega memanggil wanita lain dengan sebutan yang dulu paling indah kudengar dari bibirnya. Malamnya, aku tak tahan lagi. Aku keluar rumah diam-diam, menepi di samping pintu dapur dan membiarkan diriku menangis sejadi-jadinya. Kutahan isak, takut terdengar Randy yang sudah tidur di kamar. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa setelah semua perjuangan bersama, dia malah menduakan aku? Aku teringat saat pertama kami menikah, hidup menumpang di rumah orang tua Dani. Bagaimana kami hanya punya satu kasur kapuk tipis, bagaimana aku rela menjual gelang peninggalan ibu demi tambahan modal Dani membuka gerobak gorengan yang akhirnya bangkrut. Semua kesusahan itu kulalui dengan sabar, dengan cinta. Dan kini, saat hidup sedikit lebih baik karena usaha kuenya mulai lancar, dia malah tega mengkhianati aku. Keesokan harinya, aku memantapkan hati. Aku menyiapkan semua video, tangkapan layar chat, dan rekaman bukti-bukti lain dalam satu folder khusus di ponselku. Jika nanti aku terlalu lemah untuk bicara, setidaknya bukti itu bisa bersuara untukku. Pagi itu, Dani seperti biasa bersikap manis. Dia merapikan plastik berisi kue dan mencium keningku sebelum berangkat. Doain laku semua ya, sayang. Aku menahan nafas, menahan keinginan untuk menangis atau berteriak. Hanya mengangguk pelan. Hati-hati di jalan, Mas, jawabku lirih. Setelah Dani pergi, aku langsung berangkat menyusul. Tapi kali ini aku tak sendiri. Aku sengaja meminta Pak Sardi, tetangga yang biasa bekerja sebagai satpam perumahan, untuk menemaniku. Dia sudah lama aku percayai, dan aku tahu dia juga pasti tak akan membocorkan apapun. Kami berhenti beberapa meter dari warung Bu Rina, lalu diam-diam mengintip. Dan seperti adegan yang sudah berulang, di sana terlihat Dani duduk di bangku panjang, Bu Rina bersandar di bahunya, tertawa sambil memainkan kerah bajunya. Aku mengeluarkan ponsel, merekam semuanya, lalu menoleh pada Pak Sardi. Pak, nanti kalau saya minta tolong jadi saksi, mau ya? Iya, Maya. Saya siap. Saya juga nggak suka lihat kelakuan suamimu itu. Aku pulang dengan hati porak-poranda. Rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur jadi satu. Aku tahu waktunya semakin dekat. Aku tak mungkin terus diam. Dani harus tahu bahwa semua perbuatannya akan ditanggungnya sendiri. Malam itu, aku memberanikan diri mengirim pesan singkat ke ponsel Dani. Mas, nanti kita ngobrol ya. Ada yang penting banget. Tak lama, Dani keluar dari kamar mandi sambil menatapku curiga. Ngobrol apa? Kayak berat amat. Aku menarik napas panjang. Nanti aja kalau udah Randy tidur. Dani hanya mengangguk pelan. Mungkin dia tak merasa akan menghadapi badai malam itu. Menjelang tengah malam, setelah Randy pulas, aku duduk di ruang tengah menunggu Dani yang sedang menonton televisi. Dengan suara pelan tapi tegas, aku memanggilnya. Mas, sini dulu. Kita ngomong. Dani tampak heran. Ngomong apa sih?
Serius amat? Aku menyerahkan ponselku padanya, kubuka folder berisi semua rekaman, foto, tangkapan layar. Ini, lihat sendiri. Awalnya dia tampak kebingungan, lalu wajahnya berubah pucat. Tangannya bergetar saat mengusap layar, menonton video saat dia bersama Burina di warung. Dia mencoba tertawa miring. Apaan sih ini? Kamu stalking aku? Kamu kurang kerjaan banget, Maya. Aku menatapnya tajam. Mas, kamu pikir aku bodoh? Semua bukti ini nyata. Kamu selingkuh sama Burina, kan? Dani berdiri, menepis ponselku, wajahnya memerah. Nggak usah nuduh seenaknya. Aku cuma dekat sama dia karena urusan dagangan. Urusan dagangan sampai gandengan tangan? Sampai mesra-mesraan kayak pacaran? Sampai manggil, sayang, di chat? Mas, kalau mau bohong, cari alasan lain. Aku capek. Air mataku tak terbendung lagi. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, sementara tubuhku bergetar hebat. Dani berjalan mondar-mandir, lalu tiba-tiba duduk di depanku. Wajahnya berubah iba, pura-pura menyesal. Ya udah, aku ngaku. Tapi aku cuma main-main kok, Mei. Kamu tahu sendiri, dia janda kesepian. Aku cuma kasihan. Aku mendongak menatapnya dengan pandangan terluka. Mas, kamu hina banget. Kamu lebih pilih main-main daripada jaga perasaan istri sama anakmu? Setelah semua susah senang kita lalui, kamu balas dengan cara kayak gini. Dia tertunduk. Suaranya melemah. Aku janji nggak akan lagi. Aku putusin dia, serius. Aku hanya tertawa miris. Besok kamu ikut aku ke warung Burina. Kita selesaikan ini bertiga. Kalau kamu jujur mau putus, kamu harus bilang langsung di depanku dan dia. Dani menelan ludah. Wajahnya pucat, jelas ketakutan. Tapi aku tak memberinya pilihan. Malam itu aku tidur terpisah di kamar Randy. Meski Randy memelukku dalam tidurnya, air mataku terus saja mengalir diam-diam. Ya Allah, kuatkan aku untuk menghadapi semua ini. Pagi itu matahari terasa terlalu panas, meskipun hari masih pagi. Badanku lemas, mataku sembab, setelah semalam hampir tak tidur. Tapi tekadku sudah bulat. Hari ini aku akan mengakhiri semua pura-pura. Aku tak mau lagi hidup dalam kebohongan yang perlahan membunuhku. Dani duduk di kursi ruang tamu sambil memainkan ponsel, wajahnya muram. Entah dia sedang mengirim pesan pada Burina, atau justru sedang merangkai kebohongan baru untuk menenangkanku. Yang jelas, kali ini aku tak mau tertipu lagi. Aku berjalan ke dapur, pura-pura sibuk mengemasi kue-kue Nagasari yang akan dititipkan ke warung. Tanganku gemetar ketika menggulung daun pisang, tapi aku paksa tetap bekerja seperti biasa. Tak lama kemudian, Dani datang menghampiri. Suaranya dibuat seramah mungkin. Hari ini aku aja yang nganter ya, Mei. Kamu istirahat aja, semalam kan gak enak badan. Aku menoleh pelan, menatap matanya dalam. Nggak usah, Mas. Hari ini aku mau ikut. Kita antar bareng-bareng. Toh Buningsi juga kemarin nanya kenapa aku jarang ke warung. Dani tampak gelagapan. Tangan yang tadi santai di pinggang kini bergerak menggaruk tengkuk, matanya menghindari tatapanku. Ah, kamu kan repot di rumah. Biar aku aja. Aku menghela napas panjang, menahan amarah. Aku mau ikut, Mas. Udah. Gak usah banyak alasan. Wajah Dani seketika tegang. Tapi dia tahu dia tak bisa menolak lagi. Akhirnya dia hanya mengangguk, meski jelas berat sekali. Kami pun berangkat. Perjalanan menuju warung Burina terasa sangat sunyi. Biasanya Dani banyak bercerita tentang hal remeh-temeh, menggoda atau bercanda supaya aku tertawa. Tapi pagi itu dia hanya fokus ke jalan, bahkan tak sekalipun melirikku. Tangannya mencengkeram setang motor erat-erat, napasnya terdengar berat. Aku memeluk pinggangnya, tapi kali ini bukan karena manja seperti dulu. Pelukan itu lebih seperti memastikan. Ini suamiku. Pria yang dulu bersumpah akan setia padaku. Tapi lihat betapa jauh dia sudah pergi. Sesampainya di warung Burina, rasa sakitku semakin menjadi. Dari kejauhan kulihat Burina berdiri di depan warung, mengenakan daster bunga merah muda yang ketat, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tersenyum sumringah saat melihat kami datang.
Tapi senyum itu jelas langsung menghilang ketika dia melihat aku turun dari motor bersama Dani. Aku menatapnya lurus. Dalam hatiku bergejolak antara marah, malu, dan jijik. Maya, tumben ya ikut nganter, kata Bu Rina, berusaha memasang nada ramah. Aku menatapnya datar. Iya Bu, sekalian mau ngobrol. Ada yang penting. Dani tampak gelisah di sampingku, sibuk membetulkan letak kotak kue seolah-olah itu pekerjaan paling krusial sedunia. Sementara Bu Rina pura-pura sibuk merapikan jajanan di meja. Aku tak mau basa-basi lagi. Dengan suara rendah tapi mantap, aku berkata, Bu, saya mau kita ngobrol bertiga. Di dalam aja, biar nggak didengar orang. Bu Rina tampak salah tingkah, tapi akhirnya mengangguk. Kami masuk ke ruangan belakang warung yang juga jadi dapur kecil. Begitu berada di dalam, aku langsung mengeluarkan ponsel. Kutunjukkan foto-foto dan video yang selama ini kuambil diam-diam. Video saat Dani menggandeng tangan Bu Rina, rekaman Bu Rina menyentuh wajah Dani sambil tertawa. Semuanya. Wajah Bu Rina memucat. Dani langsung menunduk, menggigit bibir. Bu, Mas, kalian mau bilang apa sekarang? Kalau ini semua cuma urusan kue, kenapa harus sedekat itu? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus manggil sayang di chat? Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Tangan yang memegang ponsel bergetar hebat. Rasanya ingin sekali aku melempar benda itu ke lantai, tapi kutahan. Aku harus tetap terlihat tegar. Bu Rina tampak berusaha mengatur napas. Lalu dengan suara sinis dia menjawab. Loh Maya, kamu lebay amat sih. Namanya juga aku sama Dani udah deket. Dia sering curhat, katanya kamu tuh terlalu sibuk sama kue sama anak. Nggak pernah ada waktu buat dia. Jantungku seolah diremas keras. Aku menatap Dani tajam. Jadi itu alasan kamu selingkuh, Mas? Karena aku terlalu sibuk nyari duit supaya dapur kita tetap ngebul, supaya kamu nggak perlu banting tulang sendirian? Ini balasan kamu. Dani hanya menunduk makin dalam, tak berani menatapku. Bu Rina malah tertawa miring. Sudahlah, Maya, toh kamu juga untung kan? Dagangan kamu paling laris di warung aku. Kalau nggak gara-gara Dani yang bantu promosiin ke aku, mana mungkin kuemu terkenal. Harusnya kamu makasih, bukan marah-marah gini. Aku menarik napas panjang, menahan amarah supaya tidak meledak. Jadi menurut Bu Rina, aku harus terima suami saya digoda cuma karena kuenya laku? Apa harga diri saya segitu murahnya? Wajah Bu Rina berubah kaku. Dani meneguk ludah keras-keras. Aku melangkah lebih dekat ke arah Dani. Kugenggam lengannya erat, membuat dia mau tak mau menatapku. Mas, aku sudah cukup sabar. Aku sudah tutup mata berkali-kali. Tapi hari ini aku mau bilang, aku nggak bisa lagi. Kalau Mas mau tetap sama Bu Rina, bilang sekarang juga. Biar aku pulang sendiri bawa anak-anak. Dani menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar, lalu akhirnya dia berkata dengan suara parau. Aku Wilaf, Mei. Aku bodoh. Aku janji putusin dia hari ini juga. Aku mau pulang sama kamu. Sama Randy. Bu Rina melotot marah. Apa maksudmu, Dani? Kamu serius ninggalin aku? Kamu lupa semua janji-janji kamu sama aku. Dani hanya menunduk, tak sanggup membalas. Bu Rina menatapku penuh kebencian, lalu berdecak kesal. Dasar perempuan kampungan. Cuma modal nangis-nangis doang bisa rebut suami orang. Aku menarik napas dalam. Dia suami saya. Dari dulu. Kalau mau rebut, cari laki-laki lain yang gak punya anak istri. Aku langsung menggandeng Dani keluar. Langkahku gemetar tapi aku paksa tegak. Begitu melewati meja depan warung, beberapa pelanggan memandang kami penasaran. Biar semua orang tahu siapa sebenarnya Bu Rina dan Dani. Dalam perjalanan pulang, Dani mencoba menggenggam tanganku. Tapi aku menepisnya. Air mata tak henti mengalir di pipiku, meski wajahku menatap lurus ke depan. Mei, aku mohon maaf. Aku benar-benar salah. Aku nggak akan macam-macam lagi. Aku takut kehilangan kamu sama Randy. Aku hanya diam. Suara tangisku terdengar seperti isakan tercekik. Sungguh, aku masih terlalu hancur untuk bisa menjawab. Sesampainya di rumah,
Aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku rebah di atas kasur, menatap langit-langit yang buram oleh air mata. Dari balik pintu, kudengar Dani memanggil-manggil namaku. Mei, bukain pintunya. Aku janji mau berubah. Jangan gini terus. Aku hanya menutup telinga dengan bantal. Tuhan, aku capek. Kenapa rumah tangga yang kubangun dengan cinta malah dipenuhi dusta seperti ini? Beberapa hari setelah itu, Dani terus berusaha mengambil hatiku lagi. Dia membantuku di dapur, mengantar jemput Randy sekolah, bahkan lebih rajin ke masjid. Semua dia lakukan seolah ingin menebus dosanya. Tapi hatiku sudah tak sama. Luka itu terlalu dalam. Setiap kali dia menyentuhku, aku teringat wajahnya yang menatap Burina penuh cinta. Setiap kali dia memanggilku sayang, aku teringat chat manisnya dengan Burina. Suatu malam, Dani duduk di tepi ranjang, menatapku yang sedang pura-pura sibuk merapikan lipatan baju. Mei, aku mau ngomong. Aku tahu kamu belum bisa maafin aku. Tapi aku benar-benar nyesel. Kamu mau kan ngasih aku kesempatan? Aku menatap wajahnya lama sekali. Nafasku berat. Mas, kesempatan itu udah sering banget aku kasih. Bahkan waktu aku pertama curiga, aku masih milih diam dan percaya. Tapi lihat sendiri apa yang Mas lakuin. Kamu nggak cuma nyakitin aku, tapi juga ngehancurin keluarga kita. Air mata Dani mengalir, tangannya meremas jemariku. Aku janji terakhir, Mei. Aku mau buktiin. Aku hanya menghela napas. Lakuin aja, Mas. Buktikan. Tapi jangan paksa aku buat langsung percaya lagi. Luka ini nggak bisa sembuh dalam sehari. Malam itu Dani tidur memunggungiku. Tapi aku tahu dia juga tidak benar-benar tidur. Sama sepertiku, dia hanya menatap gelap, masing-masing dengan pikiran yang penuh bayangan buruk. Rumah kami jadi sunyi, padahal dulu selalu penuh tawa Randy yang menirukan celotehan ayah ibunya. Aku menatap langit-langit, berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau rumah tangga ini masih bisa diselamatkan, tolong tunjukkan jalannya. Tapi kalau memang takdirku harus berjalan sendiri, kuatkan aku. Hari-hari setelah konfrontasi di warung Burina terasa seperti berjalan di atas tanah retak. Aku masih tinggal serumah dengan Dani, tapi rasanya kami terpisah lautan. Dia terus berusaha menunjukkan penyesalan. Bangun lebih pagi, membantu membereskan rumah, bahkan lebih sering mengajak Randy bermain supaya aku bisa istirahat. Namun luka di hatiku tidak mudah sembuh. Setiap kali melihat wajah Dani, rasanya seperti menatap lembaran yang dulu putih bersih tapi kini sudah ternoda tinta. Bisa saja ditutup, tapi tetap saja kotor. Suatu pagi, aku duduk di teras rumah sambil menyiangi daun pisang untuk membungkus nagasari. Randy bermain mobil-mobilan di sampingku. Sesekali dia tertawa kecil, suaranya yang polos menjadi satu-satunya hal yang menguatkanku. Tak lama Dani keluar dengan 2 gelas teh manis. Dia menaruh satu di sampingku. Kamu belum sarapan ya, Mei? Aku bikinin teh anget dulu. Aku mengangguk pelan, tak kuasa menolak. Makasih. Dani duduk di bangku kayu di seberangku. Lama kami hanya diam, menatap jalanan depan rumah yang sepi. Sampai akhirnya dia berkata pelan, suaranya serak. Mei, aku mau minta maaf lagi. Aku tahu maafku nggak ada artinya kalau nggak diikuti bukti. Tapi aku sungguh mau berubah. Aku menghela napas panjang. Mas, maaf itu selalu bisa aku kasih. Tapi percaya, itu lain soal. Itu perlu waktu. Dani mengangguk. Wajahnya tertunduk, menatap tanah. Aku ngerti. Aku sabar nunggu. Sejak hari itu, aku mulai memutuskan sesuatu dalam hati. Aku tak mau terlalu menggantungkan hidup hanya pada Dani lagi. Aku ingin pelan-pelan menguatkan diri, berdiri di kakiku sendiri, agar kalau suatu saat semua benar-benar runtuh, aku masih bisa tegak. Aku mulai mencari warung-warung lain untuk menitipkan kueku. Aku juga mulai mencoba resep baru, bolu kukus pelangi dan pastel isi ayam, yang kusampaikan langsung ke beberapa pemilik warung di kampung sebelah. Beberapa menolak dengan halus karena sudah punya pemasok tetap. Tapi banyak juga yang mau mencoba. Apalagi saat mereka tahu rasanya enak dan harga yang kutawarkan bersahabat. Suatu sore, aku pulang dari mengantar sampel kue. Masih berpeluh dan menenteng kotak kosong. Di depan rumah,
Kulihat Dani duduk di lantai teras sambil mengelus kepala Randy yang tampak ngantuk. Saat aku mendekat, Dani tersenyum pelan. Gimana, Mei? Banyak yang mau nerima dagangan kita? Aku mengangguk. Alhamdulillah, lumayan. Warung Bu Ros sama Bu Leni mau coba seminggu dulu. Dani menatapku lama, kemudian menggenggam tanganku. Makasih ya, kamu masih mau berusaha untuk keluarga ini. Aku hanya menghela napas. Dalam hati, aku sadar, dulu akulah yang paling semangat menyemangati Dani. Sekarang, rasanya aneh Dani yang harus berusaha meraih hatiku lagi. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, mencoba menulis daftar stok bahan baku untuk besok. Dani mengetuk pintu pelan, lalu masuk dengan wajah canggung. Mei, kamu capek banget ya? Aku tadi udah ngelapin motor, sama nyiapin kompor biar kamu besok tinggal nyalain. Aku menoleh sekilas. Iya, makasih, Mas. Dia duduk di sisi kasur, menatapku lama. Lalu tiba-tiba tangannya mengusap pelan pundakku. Aku benar-benar mau perbaiki semuanya. Kalau perlu kamu yang atur semua uang hasil jualan, aku rela. Aku cuma mau kamu percaya lagi. Aku menahan air mata. Betapa dulu aku ingin Dani setaat ini, setulus ini. Tapi luka yang masih terbuka membuatku sulit langsung luluh. Beberapa hari berlalu. Perlahan, pesanan kueku semakin stabil. Aku sudah rutin menitipkan di 5 warung berbeda. Aku pun mulai mempekerjakan seorang tetangga, Yani, untuk bantu membungkus kue supaya aku tak terlalu kelelahan. Dani tetap setia membantu. Ia sering membawakan belanjaan dari pasar, menanyakan stok tepung atau santan. Bahkan dia berhenti sepenuhnya pergi ke warung Bu Rina. Semua pengambilan uang hasil titip kue di warung itu kuserahkan pada Yani, yang kebetulan juga mengenal Bu Rina, supaya aku tak perlu bertemu langsung. Suatu siang, saat aku sedang menggoreng pastel, Yani datang terburu-buru. Bu Maya, tadi saya dari warung Bu Rina, mau ngambil uang kue. Tahu nggak Bu, warungnya sepi banget. Banyak pelanggan yang bilang malas beli di sana lagi karena katanya sering ribut sama pembeli. Terus Bu Rina juga kelihatan kurus banget. Aku hanya diam, menahan gejolak aneh di dada. Antara lega dan kasihan. Yani melanjutkan. Padahal dulu warung Bu Rina paling rame ya Bu. Mungkin karena udah pada tahu masalah dia sama Pak Dani. Aku hanya menghela napas panjang. Iya Yan. Mungkin orang juga punya cara sendiri menilai mana yang baik mana yang buruk. Malamnya, Dani duduk bersamaku di ruang tengah. Kami sama-sama terdiam menonton televisi, tapi pikiranku melayang kemana-mana. Tiba-tiba Dani berkata pelan, suaranya parau. Aku tahu karma itu nyata, Mei. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa, aku sadar banget semua ini akibat kelakuanku sendiri. Aku menoleh menatapnya. Dia tampak sungguh-sungguh menyesal. Matanya berkaca-kaca, menatap kedua tanganku yang terlipat di pangkuan. Kalau nanti warung Bu Rina benar-benar tutup atau dia pindah, aku nggak akan pernah cari tahu kabarnya. Aku janji, Mei. Aku mau benar-benar sama kamu sama Randy aja. Aku menelan ludah, dadaku sesak. Lalu hanya mengangguk pelan. Semoga kali ini janji itu benar-benar ditepati. Beberapa minggu berlalu. Perlahan keadaan di rumah kami terasa sedikit lebih ringan. Randy mulai masuk TPA sore, Dani semakin rajin mengantar jemput. Kadang ia membawa Randy ke masjid dekat rumah, mengajarkan anak kami mengaji Iqro. Aku sendiri kini fokus menata ulang keuangan kecil-kecilan hasil jualan kue. Aku menyisihkan lebih banyak untuk tabungan. Dalam hati aku belajar mempersiapkan diri pada segala kemungkinan. Bukan lagi karena tak mau memberi kesempatan Dani, tapi karena aku ingin jika nanti takdir paling pahit harus datang, aku sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menonton Randy bermain bola plastik. Dani keluar membawa 2 gelas es teh manis. Dia duduk di sampingku, menatapku lama. Mei, terima kasih kamu masih mau di sini. Aku tahu semua ini nggak mudah buat kamu. Aku hanya tersenyum tipis. Aku di sini bukan karena nggak punya pilihan, Mas. Aku di sini karena aku masih mau coba memperbaiki. Demi Randy juga. Dani meraih tanganku, menggenggam erat. Wajahnya sungguh-sungguh menyesal, tapi juga ada ketakutan kehilangan.
Aku janji nggak akan nyanyain kamu lagi. Nggak ada perempuan lain yang bisa gantiin kamu di hidupku. Aku menatap mata Dani. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku melihat lagi sedikit pantulan laki-laki yang dulu kucintai sepenuh hati. Tapi rasa sakit itu belum hilang. Masih ada. Mungkin akan lama sekali baru benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari Yani kalau warung Burina benar-benar sudah tutup. Katanya banyak pelanggan yang malas datang karena Burina jadi mudah marah-marah, bahkan pernah ribut besar dengan tetangga sebelah warung. Aku hanya menatap kosong saat Yani bercerita, tak ingin menambah komentar. Dalam hati, aku tahu itu semua bukan urusanku lagi. Tuhan memang selalu punya cara mengatur balasan. Malamnya, sebelum tidur, aku duduk menatap Dani yang sedang menemani Randy belajar doa sehari-hari. Mereka berdua tampak khusyuk, suara Randy yang cadel membuatku nyaris tertawa. Tapi hatiku juga terenyuh. Betapa hampir saja rumah ini hancur. Betapa hampir saja anakku kehilangan cermin yang baik. Dani menoleh padaku, tersenyum kecil. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Aku balas menatapnya, masih dengan hati yang pelan-pelan mencoba memaafkan, meski tak akan pernah lupa. Hari-hari terus berjalan, perlahan menata kembali serpihan rumah tangga kami. Luka itu belum benar-benar hilang, tapi aku sudah mulai terbiasa. Setidaknya aku tidak lagi menangis setiap kali mengingat wajah Burina yang menatap suamiku dengan manja. Setidaknya aku sudah bisa memandang Dani tanpa dadaku terasa seperti dirobek. Usahaku pun semakin maju. Dalam 2 bulan terakhir, warung yang mau menitipkan kueku sudah bertambah menjadi 9. Bahkan ada pemilik toko kelontong yang menawariku kontrak rutin, karena pastel ayamku laris diborong pelanggan pagi hari. Aku mulai menyewa 2 ibu tetangga untuk membantu di dapur. Dapur kecil kami kini tak lagi sunyi, tapi ramai dengan tawa, obrolan, juga aroma santan panas dan daun pandan. Dani juga tetap membantu. Dia yang belanja ke pasar subuh, mengantar titipan ke warung, sekaligus menjemput uang setoran. Dia terlihat benar-benar ingin membuktikan diri. Kadang saat aku sedang sibuk menimbang bahan, Dani datang mengecup keningku. Dulu mungkin hatiku meleleh, sekarang aku hanya menatapnya datar, tapi setidaknya tidak menepis lagi. Suatu pagi, saat kami sarapan, Dani tampak sedikit gelisah. Dia beberapa kali menatap ponselnya, lalu menatapku. Mei, nanti siang aku ditawarin bantu jemput barang ke kota sama Pak Rahmat. Sekalian katanya nanti dia mau kenalin aku sama bos toko grosir sana, siapa tahu bisa tambah langganan titipan kue. Aku mengangguk, meski dalam hati ada rasa khawatir. Luka masa lalu masih membuatku mudah curiga, walaupun ku pendam rapat-rapat. Enggak apa-apa mas, asal jangan lupa kabarin aku kalau nanti pulangnya lama. Dani tersenyum, meraih tanganku di atas meja. Insya Allah. Sekarang HP selalu on buat kamu aja kok. Siangnya, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan sibuk mengajari Yani dan Siti membuat adonan baru, pai susu mini. Sambil mengaduk, aku memandangi layar HP. Sudah 2 jam Dani tak memberi kabar. Ku coba kirim pesan pendek, hanya centang 1. Mungkin sinyalnya jelek, batinku berusaha menenangkan diri. Namun saat waktu sudah hampir maghrib, Dani belum juga pulang. Aku menahan gelisah dengan mengantar Randy belajar mengaji di musola, meski pikiranku terus menebak-nebak. Apakah dia benar-benar dengan Pak Rahmat? Atau jangan-jangan? Sekitar pukul 8 malam, motor Dani akhirnya terdengar di teras. Aku langsung berdiri, menatapnya dengan campur aduk antara lega dan kesal. Dani masuk membawa 2 kantong plastik besar berisi keju parut dan susu kental manis. Tuh, rezekinya usaha kita. Tadi bosnya Pak Rahmat ngasih bonus kalau belanja banyak. Aku hanya mengangguk, menahan emosi yang rasanya sudah menguap. Kenapa tadi gak balas wah? Dani menunduk, wajahnya sedikit takut. Maaf Mei, tadi HP-ku habis baterai, baru bisa dicas di toko. Aku menghela napas panjang. Lain kali kabarin. Biar gak bikin aku mikir yang enggak-enggak. Dia langsung mengangguk cepat. Iya, janji. Tapi ternyata malam itu tidak selesai di sana. Saat Dani tidur, ponselnya berbunyi beberapa kali. Rasa penasaranku muncul. Kulirik layar, sebuah notifikasi chat WA dari nomor tak bernama, hanya tertulis, "Hai memberikan ciuman."
Jantungku seperti berhenti. Tubuhku mendadak panas dingin. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Kutahan sekuat tenaga agar tidak langsung membangunkan Dani dengan amarah. Aku memilih memotret layar, lalu masuk kamar mandi pura-pura buang air sambil mengatur napas. Tanganku gemetar saat membuka fotonya. Apa benar dia mengulang lagi? Apa benar setelah semua janji-janjinya itu, dia masih bisa main hati? Besok paginya, aku menyiapkan sarapan dengan wajah tegang. Dani terlihat biasa saja, malah memuji bolu kukus buatanku. Aku hanya menanggapi seadanya. Dalam hati berkecamuk, aku mau memberinya ruang bicara, tapi juga tak mau membiarkan dia mengelak seperti dulu. Akhirnya saat Randy sudah berangkat sekolah, aku duduk berhadapan dengan Dani di ruang makan. Mas, kemarin malam ada wa masuk ke HP Mas. Wajah Dani langsung berubah. Matanya menatapku was-was. Wah apa? Aku membuka ponselku, menunjukkan foto tangkapan layar semalam. Dari siapa ini? Dani terdiam cukup lama. Tangannya meremas ujung kaosnya, wajahnya pucat. Lalu dia menarik napas panjang. Mei, itu kemarin nomor pegawai toko grosirnya Pak Rahmat. Dia bercandaan doang, bilang kalau nanti mau nawarin dagangan snack. Emang dia agak genit gitu ngomongnya, tapi aku cuekin kok. Aku menatapnya lekat-lekat. Kenapa ada emoji kayak gitu? Dan kenapa nggak langsung kamu hapus atau blokir? Dani gelagapan. Aku nggak mau ribet. Tapi demi Allah, Mei, aku nggak balesin yang aneh-aneh. Aku terdiam lama, lalu hanya mengangguk pelan. Sekarang blokir. Di depan aku. Dia langsung menurut, membuka wa dan menekan tombol blokir di layar. Tangannya sampai bergetar. Tuh, udah, puas kan, Mei? Aku menarik napas dalam-dalam. Ini semua bukan soal puas atau enggak, Mas. Aku cuma enggak mau kejadian lama terulang. Aku terlalu sayang sama rumah ini. Dani menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lalu dia bangkit, meraih kedua tanganku dan mencium punggungnya lama sekali. Setelah itu, Dani makin berhati-hati. Setiap kali ada panggilan atau pesan masuk, dia malah sering menyerahkan HP padaku. Rasanya aneh, tak lagi ada privasi, tapi di sisi lain, itu jadi bukti usahanya menebus kepercayaan yang sudah porak-poranda. Aku pun mulai mencoba melembut lagi. Kadang saat Dani sedang duduk menonton televisi, aku mendekat dan menempelkan kepalaku di bahunya. Dia menoleh, menatapku seakan takut ini hanya mimpi. Makasih ya, Mei, masih mau sama aku, katanya pelan. Aku hanya mengangguk kecil. Dalam hati masih takut, tapi aku tahu, kalau kami sama-sama mau memperbaiki, pelan-pelan luka ini akan sembuh. Di tengah semua itu, usaha kami semakin berkembang. Sekarang setiap pagi sudah 2 motor keluar membawa pesanan, 1 dibawa Dani, 1 lagi dibawa Yani ke wilayah lebih jauh. Aku juga mulai berani membuat label sendiri untuk kue-kueku. Kuberi nama, Maya Rasa, agar orang mengenal siapa pemiliknya. Dani terlihat bangga sekali saat melihat stiker nama itu menempel di plastik pastel dan bolu kukus. Kadang dia memelukku dari belakang saat aku menata stiker. Nanti orang-orang taunya ini usaha kita. Keluarga kita. Aku hanya bisa menghela napas lega. Setidaknya untuk sekarang, kami masih bersama. Suatu sore, Yani datang terburu-buru dari warung buros sambil menenteng nota setoran. Mukanya tegang. Bu Maya, saya tadi dengar kabar. Bu Rina sekarang tinggal sama orang tuanya lagi di kampung. Katanya sakit-sakitan. Warungnya benar-benar dijual. Aku terdiam. Bukan karena senang melihat dia jatuh, tapi lebih karena keheranan pada cara semesta bekerja. Tuhan memang tak pernah keliru membalas apa yang harus dibalas. Oh iya, Yan. Terima kasih ya. Nggak usah diomongin yang macam-macam ke tetangga lain. Yani mengangguk. Iya Bu. Saya juga kasihan sebenarnya, tapi ya, sudah jalannya begitu. Malam harinya, Dani mengajak kami makan bakso di pinggir jalan. Dia tampak ingin menghidupkan lagi momen keluarga kecil yang dulu sering kami jalani sebelum semua keributan terjadi. Di sana, Randy tertawa senang, menyuap bakso kecil ke mulut Dani. Sementara aku hanya memperhatikan mereka, membiarkan hatiku hangat. Saat motor melaju pulang,
Dani tiba-tiba menggenggam erat tanganku yang melingkar di pinggangnya. Mei, makasih udah mau sabar sama aku. Aku janji mau terus jadi laki-laki yang pantas buat kamu. Aku menempelkan wajahku di punggungnya, tak menjawab. Tapi dalam diam, aku juga berdoa. Tuhan, kalau memang masih ada cinta di sini, tolong jagalah. Jangan biarkan kami terjatuh lagi. Waktu terus berjalan, tak terasa hampir 1 tahun sejak badai itu datang mengguncang rumah tanggaku. Luka memang belum sepenuhnya hilang, tapi setidaknya kini tak lagi berdarah. Ia sudah mengering, membentuk parut yang akan selalu mengingatkanku betapa rapuhnya kepercayaan, betapa mahal harga kesetiaan. Usaha kami kini semakin besar. Label, Maya Rasa, tak hanya ditempel pada plastik pastel atau Nagasari. Aku mulai mencetak kotak kardus cantik untuk pai susu, dilengkapi pita kecil dan ucapan terima kasih. Warung-warung makin sering memesan dalam jumlah besar, bahkan ada yang minta sistem pre-order untuk acara arisan atau pengajian. Dani kini benar-benar total membantuku. Dia sudah seperti manajer lapangan, memantau pesanan, memastikan jalur distribusi kue berjalan lancar, bahkan tak ragu mengantar langsung kalau ada pesanan mendadak malam-malam. Kadang aku melihatnya duduk di meja makan, mencatat omset harian dengan wajah serius. Dan anehnya, meski hati ini masih suka cemas, tapi aku tak bisa membohongi diri sendiri bahwa aku mulai kembali merasa aman. Suatu sore, kami duduk di teras rumah sambil menatap Randy bermain bola plastik bersama 2 anak tetangga. Dani menaruh secangkir teh di depanku, lalu duduk di kursi sebelah. Ia diam cukup lama. Hanya memandangi wajahku, seolah sedang menata kata. Mei, aku sering mikir, kalau waktu itu kamu mutusin ninggalin aku, mungkin hidupku sekarang udah hancur. Usaha ini juga nggak akan sebesar sekarang. Aku hanya menatapnya, menunggu ia melanjutkan. Tapi kamu milih bertahan. Meski aku tahu, nggak gampang buat kamu. Makanya sekarang aku cuma punya satu niat, bikin kamu yakin lagi kalau aku pantas jadi imam kamu. Dadaku sesat. Aku menunduk, menatap kedua tanganku sendiri. Mas, aku bertahan bukan karena nggak punya pilihan. Aku bertahan karena aku mau ngelawan rasa sakit ini, demi Randy juga, demi kita. Dani menggenggam tanganku erat. Dan aku akan terus bikin kamu percaya, meskipun harus seumur hidup. Beberapa minggu kemudian, tepat hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-9, Dani diam-diam menyiapkan kejutan. Siang itu dia meminta izin pergi lebih awal setelah mengantar pesanan. Katanya mau beli beberapa bahan tambahan. Aku tak curiga, karena memang sedang banyak pesanan pai susu. Sore harinya, aku baru pulang dari rumah Bu Leni yang memesan pastel untuk pengajian. Saat membuka pintu rumah, aku terkejut. Ruang tamu sudah dihias sederhana dengan balon dan pita merah muda. Di tengah meja ada cake bolu kukus besar bertuliskan, Happy Anniversary, Maya Dani. Dani muncul dari belakang pintu dapur sambil membawa buket bunga Kamboja Jepang yang kubilang dulu ingin kutanam. Senyumnya canggung tapi bahagia. Maaf ya Mei, cuma sederhana banget. Tapi aku pengen ngucapin makasih karena kamu masih mau jadi istriku sampai hari ini. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena entah bagaimana, luka yang dulu terasa menganga kini benar-benar mulai terjahit. Aku memeluk Dani erat, membenamkan wajahku di dadanya. Mas, makasih juga udah mau belajar memperbaiki semua. Dani mengecup ubun-ubunku lama sekali. Aku nggak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun. Malam itu, kami makan kue ulang tahun berdua. Randy sudah tidur lebih dulu karena kecapean main bola seharian. Dani memotongkan sepotong besar untukku, lalu memandangku dengan senyum penuh syukur. Kalau boleh jujur, Mei, dulu aku kira rumah tangga itu cuma soal cinta, soal nyaman. Tapi setelah semua yang kita lewati, aku baru paham. Rumah tangga itu soal berjuang terus. Soal milih untuk tetap tinggal meski nggak mudah. Aku mengangguk pelan, mataku berkaca-kaca. Iya mas, soal memutuskan untuk tetap bertahan meski luka, soal percaya lagi meski takut dikhianati. Kami saling menggenggam tangan, membiarkan malam menutup kami dengan doa-doa sunyi. Seiring usaha kami semakin mapan, aku mulai menyimpan uang lebih serius. Diam-diam aku menabung dalam bentuk emas kecil-kecil, sekadar jaga-jaga jika nanti perlu darurat.
Bukan karena tak percaya Dani, tapi karena aku kini sadar, seorang istri juga harus punya pijakan sendiri. Suatu sore, saat aku mengeluarkan kalung tipis emas hasil menabung selama 6 bulan, Dani memandangku takjub. "Mei, ini dari jualan kue kita ya?" Aku mengangguk. "Iya. Aku beliin emas, biar kalau ada apa-apa nanti, kita nggak kelabakan." Alih-alih tersinggung, Dani malah tersenyum lebar. "Kamu pinter banget, Mei. Dari dulu juga aku tahu kamu perempuan paling kuat dan paling bijak." Hatiku terasa menghangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membalas genggaman tangannya lebih erat. Tapi kehidupan tak selamanya tenang. Suatu hari, Randy pulang dari TPA sambil menangis. Katanya diejek temannya karena pernah dengar cerita orang-orang soal ayahnya yang dulu selingkuh dengan pemilik warung. Hatiku langsung tersayat. Luka yang kucoba rawat selama ini terasa terbuka lagi. Malamnya, aku duduk di pinggir ranjang sambil memeluk Randy. "Nak, nggak usah dengerin omongan orangnya. Yang penting sekarang kita keluarga utuh lagi. Ayah sayang sama kamu, ibu juga sayang banget." Dani ikut duduk, mengusap kepala Randy. "Ayah minta maaf ya, Nak. Dulu ayah sempat bikin ibu sedih. Tapi sekarang ayah janji cuma mau bikin ibu sama kamu bahagia." Randy mengangguk kecil, memeluk kami berdua. Air mata kami mengalir hampir bersamaan. Malam itu kami tidur bertiga berpelukan, seolah mencoba menambal semua lubang yang pernah tercipta di keluarga kecil kami. Beberapa bulan berlalu lagi. Usaha, Maya rasa, kini sudah punya pelanggan tetap sampai kampung sebelah. Bahkan ada beberapa orang yang menawari kerjasama untuk membuka gerai kecil. Tapi aku belum mau. Bagiku saat ini, yang paling penting adalah menjaga keluarga tetap utuh sambil terus mengembangkan usaha perlahan. Aku tak lagi terlalu takut Dani akan mengulang kesalahan. Tapi aku juga tidak lengah. Setiap ada tanda sedikit saja yang membuatku curiga, aku langsung mengajak Dani bicara baik-baik. Untungnya, Dani selalu terbuka. Bahkan dia sendiri sering bercerita jika ada perempuan yang mencoba goda-goda genit. "Mei, tadi pas ngantar ke warung Burini, ada pelanggan yang ngajak ngobrol sambil megang-megang tangan. Aku langsung kabur," katanya sambil cengengesan. Aku menatapnya dengan alis terangkat. "Hati-hati loh. Jangan sampai keulang lagi." Dani langsung mengangkat dua tangan, pura-pura takut. "Aduh jangan sampailah, Bu Bos." Kami tertawa bersama. Entah sejak kapan, tawa kami kembali terdengar lepas seperti dulu. Suatu sore di bulan Ramadan, saat kami menunggu azan maghrib, Dani duduk di sampingku di teras. Ia memandangi langit jingga yang indah. Tangannya meraih jemariku, menggenggamnya erat. "Mei, kalau nanti anak-anak kita udah besar, aku pengen kita berdua berangkat umroh. Dari uang usaha kita sendiri." Aku menatapnya, dadaku berdesir. "Insyaallah, Mas. Kalau kita dijaga sama Allah, kita pasti bisa." Dani tersenyum lega. "Dan nanti di depan Ka'bah, aku mau nangis sepuasnya. Minta ampun karena pernah nyakitin kamu." Aku langsung memeluk lengannya erat. Air mataku menetes pelan. "Ya Allah, kalau memang ini jalannya, aku ridho. Asal engkau tetap ada di tengah kami." Malam itu sebelum tidur, aku berdiri cukup lama di depan cermin kamar. Melihat wajahku sendiri, yang kini tampak lebih cerah meski guratan usia mulai terlihat. Aku teringat dulu aku sering merasa tak berharga saat dikhianati. Merasa hanya perempuan desa biasa yang gampang ditinggal. Tapi sekarang, aku bisa menatap diriku sendiri dengan bangga. Aku perempuan kuat. Aku bisa bertahan, bukan hanya karena mencintai suamiku, tapi juga karena mencintai diriku sendiri dan anakku. Dari balik cermin, Dani muncul memeluk pinggangku, menempelkan dagunya di pundakku. "Kamu tahu nggak, Mei? Dulu aku kira aku yang paling berjasa buat keluarga ini. Tapi ternyata kamulah tulang punggung sebenarnya. Kamu sabar, kuat, tabah. Kalau bukan karena kamu, aku udah jatuh dan nggak bisa bangkit lagi." Aku menatap bayangan kami berdua di cermin, menahan tangis haru. "Mas, kita sama-sama. Kita sama-sama jatuh, tapi juga sama-sama belajar bangkit. Dan begitulah kami kini. Luka mungkin tetap ada, tapi kami memilih saling merawat, saling mengingatkan,
Saling menggenggam, agar jika suatu saat badai datang lagi, kami sudah lebih siap untuk menghadapi. Hidup tak selalu tentang kisah indah tanpa celah, tapi tentang bagaimana kita mau terus memperbaiki, meski pernah saling melukai. Dan aku, Maya, perempuan sederhana yang dulu hanya membuat nagasari untuk warung kampung, kini tahu pasti satu hal. Aku tak hanya menemukan kembali suamiku, tapi juga menemukan diriku sendiri yang jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan.